dan melayani juga yang pertama-tama, yang paling utama yang harus kita utamakan yaitu puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan sehingga apabila Allah dan disediakan kita pokok disediakan pena dan jauhan semua yang dunia ini disediakan kertas, saya itu semua tak akan cukup untuk mengisi kenikmatan yang Allah berikan. Dan Allah, mari kita bersolawat kepada junjungan kita, bersolawat kita, Nabi Agung besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena membawa agama Islam dari zaman jahiliyah sampai zaman sekarang yang terang. Langsung saja, di sini kita sudah memasuki bulan Ramadan yang ke-23, yang mana hari ini adalah hari yang 10 hari terakhir, yang mana kita akan mendapati malam Lailatul Qadar. Ada yang tahu malam Lailatul Qadar itu apa? Makanya saya tahu. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat mulia, yang mana Allah akan melipat gandakan semua pahala-pahala yang hamba lakukan dengan ibadah, dengan menghidupkan malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di malam Lailatul Qadar inilah diturunkannya Al-Quran, dan Allah menurunkan malaikat-malaikat, dan Allah pun mengizinkan malaikat Jibril untuk mengurus semua urusannya. Dan di sini ada 4 amalan yang harus kita lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang pertama adalah selalu semangat untuk menjalankan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena kebanyakan manusia itu semangat untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan ini hanya dengan awal-awalan, tapi saat di pertengahan mereka merasa bosan juga, merasa malas, merasa ingin santai-santai di rumah, karena mereka menganggap itu adalah amal sunnah. Tapi amal sunnah itu yang mana pahalanya sangat besar saat kita lakukan. Dan yang kedua adalah menghadiri sholat isya dan subuh. Dan sholat isya dan subuh ini adalah yang mana waktu sholat yang susah dilakukan oleh orang-orang Islam, karena saat sholat isya inilah kebanyakan orang-orang ada yang nongkrong di luar, ada yang masih bermain-main, ada yang masih kerja lembur. Jadi saat mereka menyibukkan dirinya, mereka lalai dengan sholat isya dan juga sholat subuh. Mereka lalai sholat subuh karena mereka ngantuk dan melanjutkan tidurnya sampai siang. Akhirnya tidak melaksanakan sholat subuh. Dan yang ketiga adalah melakukan sholat malam pada malam Lailatul Qadar. Nah, disinilah saat malam Lailatul Qadar kita dianjurkan untuk sholat malam, karena saat sholat malam inilah kita artinya menggunakan malam kita untuk melakukan ibadah kepada Allah, itu tentunya sholat malam. Yang keempat itu memperbanyak doa pada malam Lailatul Qadar, karena malam Lailatul Qadar inilah malam yang mana dimustajabkannya doa. Allah akan memustajabkan doa hamba-hambanya yang memperbanyak doa di malam Lailatul Qadar. Mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.